Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Nadia Putri dari UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar dengan jurusan Bimbingan Konseling dari kelas 23 BK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar konseling traumatik. Baik, yang pertama yaitu pengertian konseling traumatik. Trauma berasal dari bahasa Yunani traumatos yang artinya luka, sebuah istilah yang digunakan adalah sebuah luka fisik yang disebabkan oleh beberapa kekuatan eksternal langsung atau luka psikologis yang disebabkan oleh serangan emosi yang mengalami dampak psikologis akibat peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis tersebut dapat berupa kekerasan, bencana alam, kecelakaan, kehilangan orang terdekat, maupun pengalaman lain yang mengancam rasa aman dan kesejahteraan psikologis individu. Trauma seringkali menimbulkan respon emosional yang intens seperti ketakutan, berlebih, kecemasan, rasa tidak berdaya, hingga gangguan dalam fungsi sosial dan akademik, sehingga memerlukan penanganan yang sensitif dan terarah. Dalam konseling traumatik, konselor berfokus pada penciptaan hubungan yang aman dan suportif agar klien merasa nyaman untuk mengekspresikan pengalaman serta emosi yang dialaminya. Proses konseling ini tidak hanya menekankan pada pengungkapan peristiwa traumatis, tetapi juga pemahaman relaksasi psikologis yang muncul sebagai respon yang wajar terhadap pengalaman yang tidak wajar. Konselor membantu klien mengenali, menerima, mengelola emosi, pikiran, serta gejala fisik yang berkaitan dengan trauma secara bertahap sesuai dengan kesiapan klien. Tujuan trauma konseling adalah untuk pemulihan fungsi psikologis individu dan meningkatkan kemampuan coping agar klien dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih adaptif. Melalui konseling ini, klien didorong selanjutnya yaitu kembali rasa aman, kontrol diri, serta dari perspektif psikologis atas pengalaman dialami tanpa harus menghapus pada ingatan traumatis teori stres, coping. Dengan demikian, konseling traumatik berperan penting dalam membantu individu serta pendekatan psikodinamik psikologis dan meningkatkan kualitas teori hidup stres dan coping menjelaskan bagaimana individu berusaha beradaptasi dengan tekanan akibat pengalaman traumatis. Sementara itu, teori keterikatan menyoroti pentingnya hubungan aman dengan konselor dalam memulihkan rasa percaya diri dan kepercayaan terhadap orang lain. Pendekatan psikodinamik melihat trauma sebagai konflik internal yang perlu disadari dan diproses agar individu tidak terus terjebak dalam pola ketidakberdayaan. Selain dengan teori, landasan konseling trauma juga diperkuat oleh pendekatan praktis seperti cognitive behavior therapy atau disebut dengan CBT. Lalu ada movement desensitization and risk processing atau dengan EMDR, dan pendekatan naratif. CBT ini berfokus pada mengubah pola pikir negatif yang muncul akibat trauma. Sedangkan EMDR ini membantu mengolah ingatan traumatis melalui stimulasi bilateral. Sedangkan konseling naratif menekankan pada rekonstruksi cerita hidup klien sehingga pengalaman traumatis tidak lagi mendominasi identitasnya. Dan secara etis, konseling traumatik menekankan prinsip empati, penghargaan terhadap martabat klien, serta menjaga kerahasiaan, yang mana konselor diharapkan mampu menciptakan ruang aman dan mendukung agar konseli merasa bebas untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan dari pengalaman traumatisnya itu. Dengan landasan teori, praktis, dan etis tersebut, konseling trauma tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan, tetapi juga jalan bagi individu untuk membangun kembali harapan dan kualitas hidupnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk peristiwa traumatik. Yang pertama yaitu ada kecelakaan, yang mana kecelakaan ini baik di jalan raya, tempat kerja, maupun rumah dapat menimbulkan trauma mendalam. Misalnya, seorang yang mengalami tabrakan lalu lintas bisa mengalami luka fisik parah sekaligus takut kembali mengendarai kendaraan. Trauma ini membuat korban selalu merasa cemas ketika mendengar suara kendaraan atau melihat situasi jalan ramai. Yang kedua yaitu ada bencana alam, yang mana peristiwa seperti gempa bumi, tsunami, banjir,
atau gunung meletus dapat menimbulkan kehilangan besar. Rumah yang hancur, harta benda yang musnah, bahkan anggota keluarga yang meninggal. Rasa takut yang ditimbulkan bencana membuat korban mengalami panik ketika mendengar tanda-tanda alam tertentu, misalnya seperti suara gemuruh atau hujan deras. Dan yang ketiga yaitu ada kekerasan fisik, yang mana korban yang pernah dipukul, disiksa, atau dianiaya akan menyimpan pengalaman yang menyakitkan itu dalam ingatannya. Selain luka fisik, dampak emosional juga sangat berat. Korban bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak aman, bahkan takut berhubungan dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu adalah adanya pelecehan, yang mana pelecehan ini baik terjadi secara verbal, fisik, maupun seksual, yang meninggalkan luka batin yang dalam. Misalnya korban pelecehan seksual sering mengalami rasa bersalah, malu, dan takut akan berinteraksi sosial. Dalam jangka waktu yang panjang, mereka bisa menghindari situasi atau orang yang mengingatkan pada kejadian tersebut, serta rentannya mengalami depresi atau kecemasan. Dan yang terakhir yaitu adanya kehilangan orang yang sangat berarti, misalnya seperti kematian yang mendadak. Seorang yang dicintai seperti orang tua, pasangan, atau anak dapat menjadi pengalaman traumatis. Kehilangan ini bukan hanya menimbulkan rasa sedih, tetapi juga bisa menyebabkan penderitaan jangka panjang. Korban bisa merasa hidupnya hampa, sulit menerima kenyataan, bahkan mengalami gangguan tidur dan depresi. Selanjutnya yaitu penyebab trauma. Yang pertama yaitu kepribadian yang lemah dan kurangnya percaya diri sehingga menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri. Dan yang kedua yaitu terjadinya konflik sosial budaya akibat adanya norma yang berbeda antara dirinya dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu pemahaman yang salah sehingga memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial dan juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu proses yang diambil oleh seorang dalam menghadapi kekuatan mental sehingga mendorongnya ke arah positif. Selanjutnya yaitu faktor orang tua dalam bersosialisasi dalam jangka kehidupan keluarga, terjadinya penganiayaan dan menjadikan luka dan trauma fisik. Selanjutnya yaitu kejahatan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan trauma fisik dalam bentuk luka pada badan dan organ tubuh korban. Selanjutnya yaitu peristiwa atau kejadian alamiah seperti bencana alam, yang mana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor, angin topan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pengalaman di kehidupan sosial, seperti adanya pola asuh yang salah, ketidakadilan, penyiksaan, atau penganiayaan, teror, kekerasan, perang, dan sebagainya. Itulah contoh-contoh dari penyebab traumatik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis trauma. Yang pertama yaitu ada trauma akut yang terjadi akibat satu peristiwa yang mengejutkan atau berbahaya yang sangat menakutkan dan mengancam keselamatan. Contohnya seperti kecelakaan lalu lintas, bencana alam, serangan fisik, atau perampokan. Gejala yang biasanya muncul segera setelah kejadian seperti kecemasan yang tinggi, kilas balik atau flashback, mimpi buruk, atau ketakutan yang berlebihan. Selanjutnya ada trauma kronis, yang mana traumanya terjadi akibat paparan yang berulang terhadap peristiwa traumatis dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, bullying yang terus-menerus, dan pelecehan yang berulang. Rasa aman yang tidak terus atau perang yang berkepanjangan, yang mana gejalanya itu terjadinya depresi, gejala kecemasan, terus rasa tidak aman terus-menerus, serta sulit mempercayai orang lain, dan masalah kesehatan fisik akibat stres yang berkepanjangan. Dan yang terakhir yaitu adanya trauma kompleks, yang mana terjadi akibat berbagai pengalaman traumatis yang berulang dan seringkali dimulai sejak masa kanak-kanak, biasanya yang melibatkan hubungan interpersonal yang penuh kekerasan dan pengabaian, misalnya anak yang tumbuh dengan keluarga yang abusif. Selanjutnya yaitu dampak trauma pada otak dan perilaku. Yang pertama yaitu dampak trauma pada otak,
yang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada amigdala atau pusat rasa takut dan emosi, yang menyebabkan terjadinya hiperaktif, yaitu orang lebih mudah cemas, mudah panik, dan overreaksi terhadap situasi yang dianggap sebagai ancaman. Yang kedua yaitu disebut dengan hipokampus atau memori dan pembelajaran, yang mana bisa mengecil volumenya akibat stres kronis. Dampaknya sulit membedakan masa lalu dengan masa yang sekarang. Munculnya flashback, mimpi buruk, atau seakan kejadian traumatik sedang berulang. Dan yang ketiga yaitu prefrontal cortex atau pengendalian diri dan logika, yang mana menyebabkan fungsinya melemah atau sulit mengendalikan emosi, sulit mengambil keputusan, serta sulit fokus. Selanjutnya yaitu reaksi otomatis seperti fight, flight, atau freeze yang lebih sering muncul dibandingkan dengan respon logis. Selanjutnya yaitu ada dampak trauma pada perilaku yang dibagi juga menjadi 3, yaitu ada reaksi emosional yang mudah cemas, mudah marah, depresi, dan mati rasa emosional. Yang kedua yaitu ada perilaku menghindar, yaitu menghindari tempat, orang, atau situasi yang mengingatkan pada trauma, yang membuat kita itu menjadi bisa menarik diri dari hubungan sosial. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam hubungan, sulit mempercayai orang lain, ketergantungan berlebih, atau sebaliknya, dan mengisolasi diri. Selanjutnya yaitu faktor risiko dan protektif terhadap trauma. Yang pertama yaitu faktor risiko trauma yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah individu, yang dimana riwayat utama sebelumnya seperti misalnya kekerasan, kecelakaan, atau bencana, gangguan mental yang sudah ada seperti depresi, kecemasan, atau PTSD, penyalahan guna zat, atau usia muda dan sangat tua, rentan secara fisik, psikologis, keterbatasan keterampilan coping, dan regulasi emosi. Yang kedua yaitu ada lingkungan keluarga, yang mana kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian, kurangnya dukungan keluarga, kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses kesehatan, dan stigma sosial terhadap korban. Dan yang terakhir yaitu peristiwa atau kejadian yang mana intensitas trauma yang tinggi, misalnya kekerasan seksual, bencana yang besar, dan peperangan. Durasi trauma berkepanjangan seperti trauma kompleks dan trauma yang terjadi berulang kali. Selanjutnya yaitu ada faktor protektif trauma. Yang pertama yaitu individu juga, yang mana resiliensi psikologis, kemampuan bangkit dari kesulitan, kemampuan keterampilan coping dan adaptif, misalnya problem solving dan mindfulness. Selanjutnya itu ada lingkungan kerja, yang mana dukungan sosial yang kuat seperti keluarga, teman, komunitas, hubungan yang aman dan penuh kasih sayang, akses layanan kesehatan, kondisi ekonomi yang stabil. Selanjutnya yaitu konteks sosial, yang mana budaya yang mendukung berbagi dan pemulihan, program intervensi diri setelah trauma misalnya seperti konseling dan peer support, kebijakan perlindungan anak, perempuan, dan kelompok yang rentan. Materi selanjutnya yaitu landasan neuropsikologis dan teori attachment dalam trauma. Trauma memiliki dasar neuropsikologis yang kuat karena pengalaman traumatis dapat memenuhi struktur dan fungsi otak. Amigdala yang berperan sebagai pusat deteksi ancaman cenderung menjadi terlalu aktif sehingga membuat individu lebih mudah merasa takut dan waspada berlebihan. Hipokampus juga berfungsi untuk menyimpan memori dan memberikan konteks pada pengalaman dapat terganggu, sehingga penderita trauma sering mengalami flashback seolah peristiwa masa lalu masih berlangsung. Selain itu, terdapat teori attachment yang menjelaskan bahwa pola ketertarikan dengan pengasuh utama sejak masa kanak-kanak berperan besar dalam menentukan kerentanan atau ketahanan terhadap trauma. Anak yang secure attachment akan memiliki rasa aman, kepercayaan terhadap orang lain, dan kemampuan regulasi emosi yang lebih baik, sehingga lebih resilience menghadapi pengalaman traumatis. Sebaliknya, anak yang tumbuh dengan insecure attachment lebih rentan mengalami kesulitan ketika menghadapi peristiwa traumatis, karena tidak memiliki dasar rasa yang aman yang kuat, dan bentuk yang paling rentan adalah disorganized attachment yang sering muncul pada anak dan korban kekerasan.
di mana anak merasa bingung atau mencari kedekatan sekaligus takut pada caregiver. Kondisi ini meningkatkan risiko munculnya trauma kompleks di kemudian hari. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan yang suportif di masa dewasa baik dengan pasangan, keluarga, atau terapis menjadi faktor protektif yang memperbaiki pola attachment dan membantu proses pemulihan dari trauma. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.